Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi yang hari mulia ini bersama dengan kami Ustadz Rajamuddin Roni. Sebelumnya mengucapkan mari kita senantiasa memperbanyak pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang dengannya nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menyampaikan satu kebaikan di jalan-jalan yang insyaallah Allah ridho dengannya. Salam dan salawat kita perbanyak pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada mereka-mereka yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Pemirsa Net TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema di hari yang mulia ini yakni 3 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa tersebut adalah termasuk doa yang teramat mulia, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya di pagi hari ba'da salatul fajar beliau senantiasa mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Doa ini merupakan salah satu doa yang mana dengannya ketiga doa ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah Subhanahu wa taala terima, maka sudah sepantasnya kita akan kelak mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara pertama yang disebutkan dalam hadits atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Apa itu? Adalah ilmu yang bermanfaat, yang dengannya ilmu kita amalkan bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya, begitu pula dengan kepada orang lain. Maka tentunya yang pertama disebutkan di surah Al-Mujadilah ayat 11, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang dengannya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina ilmu utul darajah. Ya, jadi orang-orang yang di mana dengan ilmunya itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Dan yang paling khusus di sini adalah ilmu tentang akhirat, dan tidak menutup juga ilmu tentang perkara dunia. Maka tentulah kita harus memahami agar bagaimana kiranya ilmu itu bisa bermanfaat. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala dengan kita semakin dekat, bukan sebaliknya. Dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kita jauh dari apa yang mana dengannya Allah ridho karena ilmu yang kita miliki. Maka tentunya dengan ilmu-ilmu ini kita bisa menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti yang sekarang yang kita lakukan, menyampaikan kebaikan dengan ilmu kita, sebagaimana ya sebagai sebab penyampai kebaikan. Karena tidaklah kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dibayar dengan kebaikan pula. Ya, jadi kita menjadi perantara. Dan kita bersyukur di hari yang sangat mulia ini, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara mereka-mereka yang dengannya menjadi sebab tersampainya kebaikan. Maka ilmu tentunya hendaknya menjadi salah satu cahaya. Dan disebutkan bahwa
Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, penerang bagi pemiliknya dan menyinari kepada mereka-mereka orang-orang yang berada di dekatnya. Maka marilah kita jadikan ilmu tersebut sebagaimana ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Rasulullah. Bukan sebaliknya. Dengan ilmu itu yang kita miliki, Allah murka dengan kita. Karena itu perkara yang dengannya kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Iya. Dari ilmu-ilmu yang kita miliki, kita pakai mungkin di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, sebagaimana ya menipu. Sebagaimana membuat orang lain celaka. Maka tentunya dengan ilmu tersebut mari kita senantiasa menjaganya dan mengamalkannya yang di jalan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Untuk sementara kita jeda untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Qudus. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tema kita di antara doa-doa yang terbaik yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan setiap paginya. Yang pertama tadi adalah ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang mana kita tahu bahwa ilmu di sini disebutkan adalah perkara yang dengannya bisa kita mendapatkan sebab menyambung dan terus-menerus amal-amal ibadah kita, yang mana dengan ilmu kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa idza mata ilal insanu anqata, jika meninggal anak cucu Adam maka terputuslah seluruh amalannya illa thalathah, kecuali 3 kata Rasulullah. Yang diantaranya adalah ilman, ya, ilmu yang bermanfaat, yang mana ketika hidup kita menyampaikan kepada orang lain dan dengan ilmu itu orang lain mendapatkan kebaikan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan meskipun orang itu sudah meninggal. Masya Allah. Maka ini yang pertama. Semua berproses, dan pertama yang harus kita miliki adalah ilmu. Karena kesuksesan seseorang dunia lebih-lebih di akhirat dengan adanya ilmu. Maka yang kedua adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yakni perkara rezeki, wa rizqan thayyibah. Ini yang selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di sini adalah perkara yang perlu kita pahami. Yang dimaksud dengan rezeki adalah faqulu, semua yang bermanfaat, yang dengannya akan kita dapati dengan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Itu rezeki, definisi daripada rezeki. Adapun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki di sini biasa orang menjemput dengan 2 cara. Yang pertama adalah halalan thayyibah. Halal lagi baik. Ya kenapa? Terkadang orang mendapatkan rezekinya halal tapi kurang baik. Ya, sebagaimana mungkin kita ambilkan satu contoh, orang yang mendapatkan buah pada hari itu tapi busuk di dalamnya. Halal iya, tapi tidak baik. Maka ini yang diminta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki halalan thayyibah. Halal lagi baik. Bukan dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang-orang di antara kita menjemput rezekinya secara terburu-buru, sehingga dia menjemput rezekinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Iya. Tawakal di sini perlu kita ketahui dalam perkara ketika kita berikhtiar. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang dengannya insya Allah akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu takdir itu adalah ketetapan yang mana disebutkan ada yang mutlak yang tidak bisa berubah. Iya. Dan ada yang muqayyad yang bisa berubah, dan di sini yang bisa mengubah daripada takdir ketetapan Allah diantaranya adalah ikhtiar atau usaha kita. Yang kedua adalah doa, dan insya Allah kita lanjutkan setelah jedah berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.